jumpa lagi dengan Miss Esti dalam video pembelajaran IPA. Kali ini yang akan Miss Esti sampaikan adalah materi kelas 7 tentang energi dalam sistem kehidupan. Kita ikuti bersama-sama video dari Miss Esti ya. Selamat mengikuti. Yap. Energi dalam sistem kehidupan. Nah, di sini akan ada 3 peristiwa yang Miss Esti tunjukkan. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan dari ketiga peristiwa berikut? Kita simak bersama-sama ya. Nah, video pertama atau peristiwa pertama adalah tentang air mengalir. Nah, air mengalir itu bisa kalian jumpai di sungai, di danau, ataupun di lingkungan sekitar kalian. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan dari air bisa mengalir? Nah, bisa kalian ingat-ingat ataupun kalian jawab, kira-kira apa yang menyebabkan air mengalir? Nah, kemudian peristiwa kedua. Pada peristiwa kedua, di sini ada seseorang yang menutup pintu mobil. Kok bisa ya orang yang menutup pintu mobil itu dengan dengan sedikit tenaga, kemudian jebret. Nah, itu pintu akan tertutup. Kira-kira apa yang bisa menyebabkan pintu itu atau pintu mobil tersebut bisa tertutup? Nah, sebelum menjawab, kita lihat peristiwa yang ketiga. Peristiwa yang ketiga adalah seseorang yang sedang bermain ketapel. Seorang anak yang sedang bermain ketapel. Pada saat karet ataupun elastis ya, karet ataupun yang karet dari ketapelnya itu diregangkan, kemudian setelah diregangkan ditarik, itu nanti bisa menyebabkan batu itu melesat ataupun batu itu bisa meluncur ke depan. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan kok ketapel itu atau batu tersebut bisa meluncur dari ketapel? Nah, apa ya yang menyebabkan kesemua atau ketiga peristiwa tersebut terjadi? Kita lihat ya. Ya, betul. Ternyata yang menyebabkan ketiga peristiwa tersebut terjadi adalah karena adanya energi. Kok bisa, Miss? Nah, energi itu apa sih? Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan energi? Mengapa timbul energi dan dari mana energi tersebut timbul? Akan kita pelajari dalam video kali ini. Nah, kita ikuti dan simak penjelasan dari Miss Esti ya. Nah, kita masuk ke pengertian energi. Energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon, yang berarti adalah kerja. Sedangkan menurut istilah, energi adalah kemampuan benda untuk melakukan usaha atau kerja. Dengan adanya energi atau adanya energi dapat kita ketahui dari akibat yang ditimbulkan. Jadi kita bisa mengetahui energi itu setelah adanya peristiwa, setelah adanya hal yang ditimbulkan. Nah, satuan energi ada joule, selain joule juga ada ERG dan kalori. Tetapi energi dalam satuan internasional adalah joule. Jadi satuan energi dalam sistem internasional adalah joule. Kemudian konversi dari satuan energi, yaitu dari joule ke kalori ataupun dari kalori ke joule, bisa kalian lihat di layar bahwa 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori dan 1 kalori adalah 4
Joule. Bagaimana? Apakah sudah paham mengenai energi, pengertian energi, serta satuan ataupun konversi dari energi? Paham ya? Nah, sekarang kita beranjak ke slide berikutnya. Nah, berikutnya adalah bentuk-bentuk energi. Bentuk-bentuk energi di sini yang pertama adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang diperoleh dari pembakaran bahan makanan ataupun bahan bakar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari bentuk energi kimia adalah bahan makanan, bisa lauk, bisa bisa bakso, bisa semua makanan ya yang bisa kita makan, roti itu termasuk bahan kimia, termasuk bentuk energi kimia. Nah, selain bahan makanan, bentuk energi kimia yang lain ada bahan bakar ya, bahan bakar minyak ataupun bisa minyak tanah, bensin. Kemudian selain itu, selain bahan bakar ataupun selain bahan makanan ada kayu bakar. Kayu bakar juga termasuk ke dalam contoh energi kimia. Nah, kemudian lanjut ke slide berikutnya, yaitu bentuk energi yang kedua adalah energi cahaya. Energi cahaya merupakan energi yang dihasilkan oleh sumber cahaya. Nah, contoh dari energi cahaya ada lampu, api, ataupun matahari. Kemudian energi yang ketiga adalah energi kalor ataupun panas. Energi kalor merupakan energi yang dihasilkan dari getaran partikel benda sehingga bisa menimbulkan panas. Contohnya ada api, matahari, dan lain-lain. Kemudian bentuk energi yang keempat adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh sumber arus listrik atau benda yang bermuatan arus listrik. Paham ya? Kemudian kita lanjut ke slide kelima. Bentuk energi yang kelima adalah energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh sumber bunyi atau benda yang bergetar. Contohnya adalah bandul yang saling berbenturan, maka akan menghasilkan bunyi. Paham ya? Kemudian yang keenam, bentuk energinya adalah energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan oleh reaksi inti atom. Nah, bisa dilihat ya di layar ya, ada contoh video nuklir yang meledak. Itu sangat berbahaya ya. Kemudian selanjutnya, bentuk energi selanjutnya adalah energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang dihasilkan oleh benda karena letaknya terhadap bidang acuan. Sedangkan kalau energi kinetik adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergerak. Contohnya yaitu energi potensial kemudian yang bisa berubah menjadi energi kinetik itu adalah ketika seseorang yang sedang memegang panah ya, sedang memegang busur panah. Ketika busur panah yang masih dipegang oleh seseorang itu masih merupakan energi potensial karena di situ bendanya itu masih terletak di bidang acuan. Tetapi setelah busur panahnya dilepaskan sehingga panahnya meluncur, itu sudah termasuk energi kinetik karena panahnya atau busur panahnya itu menyebabkan panahnya itu bergerak atau melesat ke depan. Paham ya? Nah, setelah bentuk-bentuk energi, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu perubahan bentuk energi. Seperti yang kita ketahui, bahwa energi itu tidak dapat diciptakan ataupun tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat
ubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, sekarang kita belajar mengenai perubahan bentuk energi dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain, ya. Nah, yang pertama adalah energi kimia berubah menjadi energi gerak. Nah, tadi kan kita sudah belajar ya tentang bentuk-bentuk energi beserta contohnya. Nah, sekarang perubahannya nih dari energi kimia berubah menjadi energi gerak. Contoh, pada saat kita makan, kemudian untuk beraktivitas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa makanan itu termasuk bentuk kimia, bentuk energi kimia. Sedangkan pada saat beraktivitas, melakukan aktivitas itu termasuk bentuk energi kinetik. Jadi, sudah jelas ya bahwa pada saat kita makan untuk melakukan aktivitas itu termasuk contoh dari perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Betul sekali. Kemudian selain itu, yaitu mobil melaju setelah diisi bensin, di mana bensin itu adalah bentuk energi kimia, sedangkan ketika diisi bensin mobilnya melaju. Mobil melaju itu kan energi kinetik. Jadi sudah jelas bahwa pada saat bensin diisikan ke mobil, maka mobil tersebut melaju merupakan bentuk dari energi atau perubahan bentuk energi kimia menjadi energi gerak. Paham ya? Oke, kita lanjut ke perubahan bentuk energi yang lain. Yang kedua adalah energi kimia berubah menjadi energi cahaya. Contohnya bisa kalian lihat di video ya, bahwa di situ ada lampu minyak ya yang menyala setelah diisi minyak. Minyaknya itu merupakan bentuk energi kimia, sedangkan setelah menyala, apinya menyala itu merupakan bentuk energi cahaya. Jadi ada perubahan energi, yaitu energi kimia berubah menjadi energi cahaya pada lampu minyak. Kemudian contoh yang lain adalah batu baterai, di mana batu baterai itu mengandung energi kimia, yaitu untuk menyalakan lampu senter, di mana lampu senter yang menyala itu termasuk energi cahaya. Jadi pada nyala lampu senter itu terjadi energi kimia berubah menjadi energi cahaya. Paham ya? Nah, kita lanjutkan ke perubahan bentuk energi yang ketiga adalah energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contohnya adalah pada kipas angin ataupun mixer ya, dimana setelah dicolokkan ke dalam listrik, baik kipas angin ataupun mixer tadi nanti bisa bergerak. Kipas anginnya bisa bergerak ataupun mixernya juga bisa bergerak. Itu adalah terjadi perubahan energi listrik berubah menjadi energi gerak. Gimana? Paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke perubahan energi berikutnya adalah energi listrik berubah menjadi energi panas. Nah, energi listrik bisa kita lihat ya pada peralatan listrik ya, pada setrika listrik ataupun kompor listrik. Nah, di situ setelah dicolokkan ke listrik, setrika ataupun kompor itu bisa menghasilkan panas. Sehingga baik pada setrika ataupun pada kompor listrik terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas ataupun kalor. Paham? Nah, selanjutnya adalah energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah suara benda jatuh. Pada suara benda jatuh itu pertama, benda jatuh itu akan bergerak terlebih dahulu. Setelah benda jatuh itu misalkan ke lantai ya, nanti akan menimbulkan bunyi. Jadi itu sudah jelas ya bahwa terjadi perubahan energi gerak yang jatuh tadi, kemudian yang dihasilkan adalah energi bunyi, yaitu perubahannya ya, perubahan menjadi energi bunyi. Selain itu ada yang contoh kedua adalah suara sepatu orang yang sedang berjalan. Nah, dari suaranya jadi suara yang sepatu itu, dia itu adalah energi gerak yang gerak sepatu kemudian akan menimbulkan bunyi.
Paham ya untuk energi gerak menjadi energi bunyi ya. Nah, kita lihat berikutnya adalah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, ini terjadi atau contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah pada kincir air. Dimana pada kincir air ini setelah kincirnya itu digerakkan oleh air, maka bisa menghasilkan dari kincirnya itu bisa menghasilkan energi listrik. Jadi energi gerak yaitu kincirnya yang bergerak itu kemudian nanti akan bisa menghasilkan energi listrik. Paham sampai sini untuk perubahan bentuk energi? Paham ya? Nah, setelah perubahan bentuk energi kita masuk ke sumber energi. Kita lihat di slide berikutnya. Sumber energi itu ada dua, yaitu sumber energi yang bisa diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, yang pertama untuk sumber energi yang bisa diperbaharui itu contohnya ada bahan makanan, tumbuhan ataupun hewan. Ini sumber energi yang dapat diperbaharui itu tidak akan habis ketika kita menggunakan ataupun mengkonsumsi terus-menerus ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah energi yang tidak dapat diperbaharui, yaitu contohnya adalah bahan bakar minyak ataupun gas alam. Jadi ini ketika kita menggunakan terus-menerus, kita mengkonsumsinya terus-menerus, ini akan cepat habis atau lama-kelamaan habis. Oleh karena itu kita harus menghemat penggunaannya pada energi atau sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Kenapa harus berhemat? Karena kalau tidak dihemat atau kita penggunaannya tidak efisien, maka akan terjadi krisis energi. Krisis energi itu apa? Krisis energi adalah penggunaan energi yang terus-menerus sehingga akan mengakibatkan kelangkaan sumber energi tersebut. Nah, untuk mengantisipasinya atau usaha untuk mengantisipasi krisis energi tersebut, pemerintah mengadakan beberapa tindakan atau beberapa usaha ya. Yang pertama adalah intensifikasi energi. Intensifikasi energi itu merupakan penggunaan energi secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua adalah konservasi energi. Konservasi energi itu adalah pengembangan, survei ataupun eksplorasi berbagai sumber energi. Kemudian yang ketiga, usaha yang ketiga adalah diversifikasi energi. Diversifikasi energi ini merupakan pengalihan sumber energi dari BBM ke sumber energi lain. Contohnya yaitu dari penggunaan minyak tanah beralih ke batu bara. Itu adalah contoh dari diversifikasi energi. Nah, seperti itu. Nah, dari energi dalam kehidupan ya yang bisa Miss sampaikan. Nanti kalau seandainya ada diskusi ataupun silahkan kirimkan komen kalian di video yang Miss Esti buat. Nah, kurang lebihnya Miss mohon maaf. Terima kasih untuk mengikuti pembelajaran dari Miss melalui video pembelajaran ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Sampai ketemu pada kesempatan lain ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.